Jadi waktunya boleh singkat, tapi saya insya Allah akan melakukan sesuatu dan mendedikasikan seluruh waktu, pikiran, tenaga, dan jaringan dari kemampuan yang saya miliki untuk bagaimana membantu percepatan pembangunan Sulawesi Barat yang selama ini memang menjadi harapan warga Sulbar sebagai daerah otonom baru. Dan ini kita baru provinsi baru 20 tahun. Saya baru seminggu ini berdiskusi terus dengan Pak Sekda. Harapan masyarakat begitu sangat tinggi, tapi memang kita harus akui bahwa memang ya usia 20 tahun ini luar biasa kemajuannya sebenarnya. Tetapi memang pengennya warga kita itu lebih cepat lagi. Nah, kita ini daerah agak terisolasi untuk wilayah Sulawesi. Apa bukti terisolasinya? Hanya dua. Satu, penerbangan hanya 3 kali seminggu kita punya bandara. Maka begitu saya dilantik penjabat gubernur tanggal 17 Mei, hari itu juga saya upayakan. Saya langsung hubungi GM dari Lion Air. Maka sejak nanti besok, sejak nanti tanggal 1 Juni, minggu depan ini hari Sabtu, itu penerbangan udara Makassar Mamuju setiap hari. Nah, ini oleh-oleh saya pertama ini. Itu baru 1 hari saya jadi gubernur tuh. Gimana kalau 2 minggu? Kemudian kita harus membangun akses laut. Karena kunci sebuah daerah itu 2 akses utamanya. Bisa terkoneksi daerah lain. Jadi jalur udara bagaimana terakses pada seluruh daerah kawasan maupun seluruh dunia. Yang kedua adalah akses laut. Akses lautnya itu harus punya pelabuhan representatif. Saya dapat informasi ternyata pelabuhan kita di Belang-Belang itu tidak cukup representatif untuk sebuah pelabuhan daerah provinsi. Sampai ini tidak punya kren. Jadi bagaimana mungkin kita bisa mobilisasi barang dalam jumlah besar kalau ini tidak ada. Akan saya menjadi prioritaskan. Saya akan segera usulkan pembangunan pelabuhan Belang-Belang ya. Itu akan menjadi PSN, Program Strategi Nasional, dalam rangka mendukung IKN. Karena peluang di depan mata kita adalah Sulbar ini penyangga utama IKN terdekat dari IKN. Pulau kita Bala-Balakan itu terdekat. Kalau provinsi terdekat ada 2 ini, Sulawesi Tengah sama kita. Tapi kalau pulau-pulau terdekat atau daerah wilayah terdekat adalah kita, Sulbar. Maka harus dipastikan pelabuhan kita representatif supaya pelabuhan ini bisa melayani arus logistik di seluruh wilayah Sulawesi Barat, bahkan daerah-daerah sekitar. Mungkin Sulsel bagian utara itu bisa mengakses tanah, Tato, Raja Utara, Toraja. Apalagi kita sedang mengupayakan, kemarin juga sudah saya usulkan melalui Wakil Presiden, supaya jalan nasional tembus antara Lu Utara dengan Seko itu dengan Mamuju, kita dorong supaya bisa menjadi prioritas nasional juga. Kemudian jalan dari Mamuju, Mamasa, tembus ke Toraja juga kita dorong untuk ditembuskan. Dengan begitu konektivitas kawasan di darat tembus, konektivitas lautnya tembus karena kita bangun pelabuhan laut yang besar. Kawasan Belang-Belang kita dorong nanti menjadi kawasan industri. Ada berapa ribu hektar di sana jadi kawasan industri. Jadi siapapun investor mau datang nanti membikin pabrik, kita siapkan tempatnya. Itu kita dorong menjadi kawasan industri. Ada di sana. Nah, jalur udaranya sekarang baru 2.500 meter. Saya datang, ini terlalu pendek. Ya minimal 3.000 meter. Harusnya ini terlalu pendek. Ini skalanya skala kabupaten ini boleh 2000. Kenapa saya pastikan pendek? Karena Bone sendiri saya sudah nambah tahun ini dari 1.600 menjadi 2.500. Itu skala kabupaten. Gitu. Maka harus dipastikan ini untuk skala ibu kota provinsi itu tanpa Padang harus dipastikan minimal 3.000 meter. Dan hari ini saya datang kondisinya belum bisa mendarat malam pesawat. Karena belum dilengkapi lampu. Ini semua sedang saya upayakan. Jadi sekali lagi, saya tidak hanya datang sekedar jadi penjabat gubernur. Mudah-mudahan saya bisa memfasilitasi aspirasi dan kebutuhan warga Sulbar. Dan saya akan memposisikan diri sebagai fasilitatornya kabupaten. Jadi kabupaten kota itu teman-teman DPRD menjadi sahabat saya dan kita sama-sama bangun daerah ini. Karena yang diurus oleh teman-teman bupati,
Pak Camat, kepala desa, masyarakatnya sama yang diurus oleh provinsi. Jadi saya akan jadi fasilitator yang baik, mudah-mudahan saya akan berkomunikasi 1 kali 24 jam nih dengan kawan-kawan Forkompimda, provinsi dan kabupaten kota. Hari ini saya, Pak Sekda dengan tim provinsi dan Pak Sekda yang mewakili dan Pak Ketua dan teman-teman camat kepala desa Kabupaten Pasangkayu, hari ini kita menanam pohon sukun. Ini pohon sukun hendak saya jadikan menjadi komoditi tambahan di Sulawesi Barat. Ada yang bilang, yang lain gimana? Yang lain tetap lanjut. Mau kita tanam sawit silakan, mau tanam cengkeh silakan, mau tanam coklat silakan, mau tanam kopi silakan. Tidak ada larangan. Semakin banyak usaha masyarakat semakin bagus. Saya hanya menambahkan satu komoditi yang merupakan tanaman endeminya orang Sulawesi Selatan. Itu tanaman endemis Sulawesi, bukan Sulawesi Selatan, Sulawesi lah ini. Karena hampir seluruh Sulawesi ini. Makanya saya bilang yang berpisah itu kan hanya administrasi pemerintahnya, kertasnya saja. Tanahnya itu nggak pernah berpisah. Orangnya nggak pernah bisa, nilainya juga nggak pernah bisa. Jadi ini harus dipahami secara sosial kultural. Nah, kita ini pemerintahan hanya mengelola administrasi negaranya saja. Nah, oleh karenanya harus pastikan komoditi ini menjadi komoditi, sedang saya dorong menjadi komoditi nasional kita, komoditi terbaik yang Indonesia miliki.